Muhammad Saiful alias Ipul 20 tahun dan Sembang binting Tobo 45 tahun. Pasangan anak dan ayah di Maros terancam hukuman 15 tahun penjara usai menghabisi nyawa Masdar 41 tahun bin M. Mustari. Masdar adalah saudara ipar sekaligus paman kedua pelaku ini. Hal ini disampaikan Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendra Jaya dalam konferensi pers yang dilakukan di Aula Mapolres Maros pada Kamis 28 Agustus 2025. Douglas menegaskan motif kasus dipicu oleh persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ia menjelaskan korban kerap berselisih dengan keluarga pelaku, bahkan sering melakukan ancaman terhadap istri korban sendiri, yang merupakan saudara kandung pelaku. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Jumat di Dusun Biring Jene, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, pada Jumat 22 Agustus 2025 lalu. Korban Masdar ditemukan meninggal dunia usai ditebas dan ditikam kedua pelaku dengan senjata parang dan juga badik. Kasat Reskrim Polres Maros Ibtu Ridwan Farel menjelaskan saat itu korban bersama rekannya melintas menggunakan sepeda motor di lokasi kejadian. Kedua pelaku lalu menghadang korban. Pelaku Sembang lebih dulu memukul dan membacok korban dengan parang. Setelah menghabisi korban, kedua pelaku melarikan diri. Pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah, polisi berhasil menangkap Muhammad Saiful di rumahnya. Sementara ayahnya Sembang sempat melarikan diri. Pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah, polisi berhasil menangkap Muhammad Saiful di rumahnya. Sementara ayahnya Sembang sempat melarikan diri. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah badik dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut. Ya, Pak Kasat, boleh dijelaskan sendiri seperti apa sih duduk perkaranya ini? Jadi awalnya itu sempat ada keributan antara korban dengan istrinya, di mana istri korban merupakan adik kandung dari pelaku. Dari hasil pertengkaran adu mulut yang memicu pelaku bersama ponakannya merasa hibah dan kasihan terhadap adiknya sehingga melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan Berarti awalnya suami istri ini bertengkar? Iya. Bertengkar, kemudian saudara dari si istri korban ini itu kemudian melakukan perlawanan penganiayaan terhadap si korban? Iya, betul. Dia melakukan itu bersama anaknya gimana? Kalau menurut dari keterangan dari anaknya bahwa setelah bapaknya melakukan penebasan sebanyak 2 kali, melihat si korban akan melakukan perlawanan atas kehendak hal tersebut, yang bersangkutan naik ambil badik dan menusuk korban dari belakang. Itu tidak ada unsur perencanaan karena kan dia siapa? Tidak ada unsur perencanaan. Kami sudah coba gali, tidak ada perencanaan karena fakta-faktanya hanya murni spontanitas ya Pak? ya, kejadian tersebut dilakukan secara spontanitas. Pasal yang disangkakan Ya. Pak? Pasal yang disangkakan sebagai mana diatur di pasal 338 ayat 1 dengan ancaman junto pasal 170 ayat 2 ke 3E dengan ancaman 15 tahun penjara. Untuk keduanya. Tebas parang, sebilah parang di bagian kepala, 2 tanda dan 1 luka tusukan atau tikaman dari belakang tembus ke jantung. Adapun diagnosa yang bersangkutan atau korban meninggal dunia akibat tusukan yang mengenai jantung. Itu di TKP Pak? Iya, di TKP. Pak, ada perencanaan memang sebelumnya? Tidak ada. Dua pelaku? Tidak ada. Tidak direncanakan. Bagaimana dengan barang buktinya, badik dengan parang? Mereka sudah bawa itu. Jadi ini kan antara rumah korban, rumah istri korban dan rumah pelaku itu berdampingan, jaraknya itu hanya 4-5 meter. Berarti diambil dulu. Iya. Ada bukan keluarga Pak ya? Iya, benar. Itu awalnya sampai akhirnya keduanya ini datang membunuh Muhammad. Diawali dengan pertengkaran yang membuat mengundang keluarga pelaku ini melihat dan mendengar. Setelah ini dihadang. Ini istri lawan istri dulu ya, Komandan? Iya. Sudah istri lawan istri, baru masuk suami. Suami istri Suami yang istri. berkelahi.
Jelas, pemicunya sampai suami istri ini bertengkar sebenarnya apa sih yang memicu pertengkaran itu? Pemicu pertengkaran. Dari keterangan istrinya, pemicunya itu diawali bahwa yang bersangkutan pertama yang bersangkutan sering dilakukan kekerasan secara fisik dan psikis, terus mendapat ancaman bahwa akan dibunuh. Sebagai berikut, ya, yaitu pasal 138 ayat 1 KUHP subsidiar. Yang selanjutnya berkaitan dengan yang sudah kita amankan ini. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan satu buah parang dan sebilah badik, yang mana pada saat korban dari TKP bersama rekannya dengan mengendarai sepeda motor, maka kemudian pelaku menghadang laju sepeda motor tersebut. Pada saat korban tidak melawan, pelaku atas nama S kemudian menebas kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 kali, yang mengakibatkan korban tersungkur ke tanah. Namun korban berusaha berdiri lagi. Nah, pada saat korban ini berusaha berdiri, tersangka S kemudian langsung menikam korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan badik, yang membuat korban sempoyongan dan oleng ke arah semak bambu tersebut. Sekira orang tahu. Izin, Bapak, izin satu sekali lagi Pak, izin Bapak 1, 2, 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.